I think they are only seeking attention and curious the name of the Islamic boarding school, our pesantren, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda ila yaumil liqa'il amma ba'du. Baik ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masih tetap di dalam lindungan Allah dan rahmatnya Allah, tetap diberikan kesehatan, keberkahan di dalam hidup dan rezeki kita, amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang ya, netizen dan yang lain. Apakah ada debat kedua setelah debat nasab pertama? Baik, di sini saya menemukan video Gus Wafi mengatakan bahwa tidak akan ada debat kedua. Alasannya kenapa? Mari kita simak videonya. Pertanyaan yang pertama biasanya, apakah ada debat nasab kedua? Jadi tidak ada, teman-teman ya. Tidak ada debat nasab kedua, itu tidak ada. Kemarin, apalagi kemarin kita sudah mendengarkan statement dari Ki Imad. Dia mengatakan andaikan seluruh ahli fatwa di dunia ini mengifbat bahwa nasab Alawi itu tersambung kepada Nabi sebagai keturunan Nabi, maka saya tetap membatalkan. Saya kira statement seperti itu berarti menunjukkan kualitas dia, teman-teman. Sudah tidak perlu diajak debat orang seperti itu. Unsurnya sudah kebencian, bukan ilmiah. Apalagi kita tahu bahwa tesisnya itu copy paste Google gitu loh. Kalau copy paste Google-nya itu dari Maktabah Syamilah lumayan. Tapi kalau cuma dari narasi orang-orang Wahabi dan lain sebagainya, Salafi, pantas kan orang Salafi Wahabi di barisan mereka. Ya seperti itulah kualitasnya. Dan ada pertanyaan kedua juga. Pertanyaan kedua, gimana Ustadz, siap nggak debat dengan siapa itu, Hasan Syarif ya, Abbas Buntet? Aduh, kalau Hasan Syarif sama Abbas Buntet itu nggak usah diajak diskusi, itu cuma tim hore, teman-teman. Abbas Buntet itu cuma bisa mengeluarkan suara yang keras dan isinya nihil, nggak ada dalilnya. Kita bisa menilai orang itu dari statement ya, dari cara bicaranya sudah bisa gitu. Kayak masa kayak gitu mau diajak diskusi, teman-teman? Janganlah gitu. Kemudian ada lagi yang dari Pasuruan itu siapa? Jamik, siapa namanya itu? Jamik katanya. Masa kayak gitu mau diajak diskusi, teman-teman? Janganlah gitu. Jangan bercanda seperti itulah. Bercanda itu yang lain saja. Jadi kita itu harus bisa membedakan mana tim hore, mana ketuanya. Kita ajak diskusi ketuanya biar selesai. Berbung ketuanya kabur-kabur, tidak mau selesai-selesai, sampai mengeluarkan statement seperti itu. Andaikan seluruh orang di dunia ini mengifbat, dia tidak akan mengifbat, tidak akan menetapkan. Nah, kalau kita lawan tim hore ya, ketuanya saja seperti itu. Kalau kita lawan tim horenya, paling yang diminta ya tes DNA, Jongos Yaman, Belanda. Itu cuma tim hore saja. Kita harus pinter menjadi orang Indonesia itu. Mana yang harus kita selesaikan dulu dan mana yang sebenarnya itu cuma bumbu-bumbu saja gitu. Dan saya kira kayak Hasan Syarif, Jami, kemudian Abbas Buntet, Kori ya. Saya kira I think they are only seeking attention and curious the name of the Islamic boarding school, our pesantren ya, to make it look cool. Ingat ya, to make it look cool. Jadi saya kira mereka itu cuma nyari perhatian saja sih ya, lalu bawa-bawa nama pesantren ya, bawa nama pesantren seolah-olah mereka cool ya, seolah-olah mereka itu keren kan gitu kan, seolah-olah paling tahu padahal isinya nihil. Even touch the content is zero, tapi isinya nihil semua, teman-teman, nihil semua. Dan kalau seperti itu yang dilayani gak selesai-selesai, teman-teman. Karena intinya kan si pembuat tesis yang mau kita ajak diskusi. Kalau seperti Gus Aji Zazuli, Kori, sudahlah, gak usah debat lagi kalau sama mereka itu, teman-teman. Kemarin di Banten itu, saya akan bawa kitab satu kerdus itu gak sama sekali saya buka kitabnya sama sekali gak saya buka itu. Saya cuma bawa fotokopian dari kitab asli itu saja. Karena saya lihat musuhnya, aduh ini mengecewakan, ini masa kayak gini sih. Di depan pendukungnya seolah-olah paling wow, tapi setelah diskusi ternyata
ngak-ngangaan teman-teman, dem selendemen ternyata. Apalagi tim horenya gitu loh. Jadi sudahlah, saya kira ini sudah selesai, kita fokus ibadah lagi, kita fokus belajar lagi, belajar agama. Dan insya Allah dalam waktu dekat kalian akan melihat fakta kebenaran tentang semua ini. Ya itulah tadi statement ya yang dikeluarkan oleh Gus Wafi masalah debat nasab kedua. Ini tidak ada ya. Kata Gus Wafi memang Kiai Imad ini mengeluarkan statement walaupun seluruh dunia ini menetapkan bahwa Ba'alawi itu tersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan menetapkan, tidak akan mengakui bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya perdebatan bagaimanapun masalah nasab ini tidak akan mengubah statement pemikiran dari Kiai Haji Imaduddin itu. Yang terpenting sekarang sudahlah ya, persoalan nasab itu sudah, jangan diperdebatkan kembali. Ya pesan Gus Wafi tadi itu menurut saya possible, masuk akal ya. Kita fokus dengan ibadah kita sudah. Bagaimana ibadah kita, kehidupan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan kematian kita agar menjadi orang yang husnul khatimah. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.